Tahukah kalian kalau sertifikat yang kalian dapatkan, yang lu dapatkan di bootcamp, atau di seminar, atau di webinar, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Gue kasih tahu di episode podcast kali ini. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan ini tadi gue baru baca Twitter. Jadi ada yang nanya di Twitter, dia punya masalah kayak begini. Dia lagi interview kerja dan HR-nya bilang kalau sertifikat-sertifikat yang dia punya, yang dia kasih, yang dia lampirin di CV-nya dia, itu nggak ada gunanya untuk proses pelamaran kerjanya ini. Karena kenapa? Karena percuma, kalau kata HR-nya, karena percuma kalau tidak ada pengalaman kerjanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau itu tidak berguna, buat apa kita ikut seminar, kita kumpulin banyak-banyak, kita ikut bootcamp, udah bayar mahal-mahal, dapetin sertifikatnya. Ikut bootcamp, ikut seminar, ikut webinar, apapun itu topiknya, nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika lu ikut, lu kelar seminar, lu ikut kelas dan kelar selesai, tapi nggak lu praktekin, nggak lu implementasikan, nggak ada karyanya, nggak ada portofolionya. Gue berapa kali bawain kelas personal branding, gue selalu bilang di awal, kalau ketika kelar, ketika selesai dari kelas ini, dan kalian dapat sertifikat of participation dari kelas gue ini, itu nggak ada gunanya. Dan itu tidak membuat kalian, tidak membuat personal branding kalian otomatis langsung jadi, langsung bagus. Begitu juga di kelas podcast. Begitu kalian selesai dari kelas podcast ini, dengerin gua ngoceh, ngajar modul-modul podcast, bukan berarti kalian menjadi seorang podcaster yang hebat. Bukan berarti kalian menjadi seorang podcaster papan atas dan podcastnya langsung didengar banyak orang. Enggak. Itu cuma sertifikat of participation yang kalian punya. Sertifikatnya itu kalian dapatkan bukan karena kalian dapat achievement, bukan karena kalian juara, bukan karena kalian memenangkan sesuatu, tapi karena apa? Karena lu bayar biaya kelasnya. Dan itu sudah include sebagai cost untuk mencetak. Kalau itu dicetak, ada fisiknya, sertifikatnya. Tapi kebanyakan malah yang gue lihat nggak dicetak, lu cuman dapet PDF-nya doang. Jadi sebenarnya tuh lu ini lucu sekali nih. Jadi sebenarnya penyelenggaranya itu sebenarnya nggak keluar modal banyak. Kalian yang keluar modalnya banyak untuk belajar. Nah, selesai dari kelas, selesai dari webinar, selesai dari bootcamp, of course yang harus kalian pertama lakukan, yang lu harus pertama kali lakukan adalah lu coba praktekin, lu coba jalanin ilmu-ilmu yang tadi udah dibelajarin. Harus dites, harus ada karyanya. Kalau konteks gue misalnya di podcast, orang yang ikut kelas podcast gue, ya of course mulailah bikin podcast. Podcastnya juga konsisten, dibikin, jangan angin-anginan, baru satu episode. Ah susah ya ternyata ya, nggak ada yang dengerin. Ya iyalah nggak ada yang dengerin, karena kenapa? Lu bukan public figure, lu bukan orang terkenal, lu bukan anak orang kaya yang memang bisa punya followers atau exposure gede. Ya lu orang cuma biasa aja. So, harus konsisten sampai menemukan di mana nanti ada momentumnya, ada momentum di mana oh, gue dapet nih celaknya nih, gue dapet nih tipping point-nya sehingga apa yang udah gue bikin meledak. Nah, dari semua yang kita bikin, yang kita kerjakan nih ya secara konsisten, of course nanti kan itu akan terkompon kan, akan ada terlihat progresnya, dan itu yang bisa lu jual, yang bisa lu pakai untuk misalnya interview kerja, untuk melamar kerja, atau mungkin untuk mendapatkan project-project atau tawaran-tawaran yang ya we never know lah, we never know. Makanya kalau misalnya ada yang bilang ya, gue sering ngelihat banyak orang tuh mendapatkan kesempatan, mendapatkan
orang mungkin istilahnya hoki ya, mendapatkan hokinya dia, itu bukan karena just hoki doang, just memang dia luck doang, tapi memang karena dia konsisten, dia persisten terus-menerus sehingga di satu titik di mana dia menemukan momentumnya dan itu dapet. Itu biasa tuh pertumbuhannya bisa jadi eksponensial tuh. Nah, pertanyaannya sekarang, buat lu yang sampai sekarang masih mengumpulkan, mengkoleksi Certificate of Participation itu, come on, stop deh. Jangan sekedar mengumpulkan doang, tapi mulailah mengerjakannya, mulailah membuat karya. Salah nggak untuk ikut? Sekali lagi tidak salah untuk ikut webinar, untuk ikut seminar, untuk ikut kelas, untuk ikut bootcamp. Gue pun juga ngajar, banyak juga ngajar. Gue juga banyak tawaran ngajar, terutama untuk branding, untuk marketing, untuk podcast, untuk communication. Tapi gue selalu kasih pesan juga ke yang ikut kelas gue, partisipan kelas gue, jangan mengharapkan, jangan ngarepin sertifikatnya doang, tapi terapkanlah ilmunya, pakailah ilmunya, dan itu tidak langsung jadi, ada prosesnya. Dunia tuh tidak segampang itu loh. Ya, tapi buat orang-orang yang memang malas sih kayaknya memang susah. Pasti pengen maunya instan. Ya tapi gue rasa sih, buat lu yang nonton atau dengerin podcast ini harusnya sih nggak begitu ya. Gue yakin buat para pendengar ya Talk to Talk, pasti adalah orang-orang yang memang punya kemauan lebih untuk menjadi lebih baik. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada komen, atau mungkin ada saran, atau ada keluh kesah, boleh tulis di kolom komen. Nanti gue akan coba jawab. Atau mungkin ada request topik-topik lain seputar branding, seputar marketing, seputar konten, communication, boleh request di komen atau bisa DM gue di Instagram gue. Kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye!